Kami akan meninggikan Engkau Tuhan, kami akan mengagungkan Engkau, sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi kami Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat secara onsite di setiap masing-masing cool. Youth MCC hanya dilakukan secara onsite setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di Mall GTC. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ishak Moses disertai perjamuan kudus. Harap masing-masing mempersiapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita dengarkan Voice of Pentecost. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, Ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan.
yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya. Dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari kita sembah Tuhan pada hari ini. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Masa-masa angkat tanganmu katakan, kau rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Sama-sama katakan haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Katakan bersama-sama, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup
sebab kami rindu Kau Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Resi surga datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan dengan imanmu, Resi surga. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Saudara. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Resi surga datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Resi surga, sorak-sorak paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Saudara. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan ku angkat, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari dengan imanmu katakan,
Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Makasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami ada di sini karena kami ingin meninggikan Engkau, ingin masyurkan nama-Mu buat segala yang Tuhan kerjakan bagi kami. Tuhan, kami mau berkata, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi kami ya Aba. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Mari terus tuntun kami, berbicara buat kami ya Aba, bahwa kami terus berjalan dalam jalan-jalan, sehingga kami lihat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan pesan-pesan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya berharap semua kita bersuka cita pagi ini. Amin. Apapun yang sedang secara pribadi saudara alami bersama Tuhan, kita pasti akan melihat jalan keluar. Yang percaya bilang amin. Amin. Nah saudara, sebelum saya mau ajak kita masuk untuk baca pesan-pesan yang Tuhan ingin untuk kita dengarkan pagi ini, saya ingat 2 minggu lalu, waktu saya berdiri di sini dan sampaikan pesan, atau 3 minggu lalu, ada satu statement tentang hal-hal hidup. Ketika manusia belum jatuh dalam dosa, salah satu prinsip yang menarik di dalamnya yaitu memang Allah menciptakan kita untuk bergantung penuh pada Tuhan. Dan karena manusia bergantung penuh pada Tuhan untuk hal apapun, tidak ada masalah yang muncul di sana. Tapi sejak dosa hadir Bapak Ibu Saudara, saudara tahu itu mulai Kejadian pasal 3 itu sebuah keputusan yang Adam dan Hawa buat, di mana mereka tidak menanyakan Tuhan untuk apa yang harus mereka pilih dalam hidup mereka. Itu konteksnya seperti itu. Jadi sebuah keputusan untuk memilih tidak lagi bergantung pada Tuhan atau menarik diri untuk di momen itu bertanya kepada Tuhan apa yang harus mereka buat. Dan itu waktunya di mana mereka mengambil jalan sendiri. Dan saudara, saya tahu kisah itu Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, mulai muncul banyak masalah. Dan itu membawa saudara dan saya sebagai keturunan Adam sampai hari ini. Ya, ada banyak masalah hadir dalam diri kita. Tapi seharusnya orang percaya nggak begitu. Mengapa? Karena ketika Kristus hadir kita udah jadi manusia baru. Manusia baru itu corak hidup atau karakter kehidupan manusia yang bergantung penuh pada Tuhan. Dan karena kita bergantung penuh pada Tuhan, harusnya kita pasti tidak akan menemukan masalah dalam hidup.
sesuatu yang sepertinya bertentangan karena Tuhan kasih jalan keluar. Gak ada masalah buat kita. Saudara, berapa waktu terakhir ini kita kalau ikuti media banyak banget masalah yang dieksplor, baik hal-hal dalam hubungan dengan pribadi seseorang, terus kemudian hubungan antar pribadi, yang paling heboh bahkan antar hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan itu luar biasa, luar biasa. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu teks firman Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, dari Bilangan pasal yang ke-21. Mari kita baca sama-sama. Saya sudah tulis di depan, silakan kita baca bergantian teks ini. Judulnya perikop itu ular tembaga. Jadi perhatikan baik-baik dari judul ini, perumus Alkitab udah menerangkan fokus. Dia nggak bilang ular tedung, tapi judulnya ular tembaga. Ya, beda ular tedung dan ular tembaga. Nah, kita baca sama-sama. Saya mulai baca ayat 4, Bapak Ibu Saudara ayat 5. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Saudara perhatikan ada kata atau frasa yang saya pakai huruf kapital, itu artinya ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ya, di sini ada kata tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Ayat 5, Bapak Ibu Saudara baca. Ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara baca. Ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung itu pada sebuah tiang. Maka orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Ayat 9 sama-sama. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular, ia akan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, ini sebuah narasi atau sebuah cerita. Di dalam teks-teks narasi, saudara akan ketemu bahwa penulis selalu membicarakan problem di awal. Dan nanti ada titik balik, kalau saudara nanti kita akan terus belajar seperti itu. Ada titik balik yang membuat cerita yang kemudian menjadi semakin klimaks, dia berubah menjadi pada akhirnya ada solusi, ada jawaban atau ada jalan keluar dari kisah atau narasi atau cerita itu. Jadi hampir keseluruhan cerita narasi di dalam Alkitab selalu menjelaskan sebuah problem besar di awal, lalu kemudian ada sebuah titik balik di tengah, nanti Bapak Ibu Saudara akan ketemu ada solusi di akhir daripada sebuah narasi itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama mari bongkar ayat ini, mari lihat masalah apa atau problem apa yang diangkat dalam teks ini, terus kemudian apa yang menjadi penyebab titik balik itu terjadi, lalu kemudian kita lihat solusi seperti apa yang diterima oleh masalah yang diceritakan dalam kisah ini. Saudara kalau baca kisah ini, jadi ketika mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau,
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara pelajari perjalanan bangsa Israel, misalnya Mesir di sebelah kanan saya, mereka keluar dari Mesir, menyeberangi ini Laut Teberau, terus kemudian dari Laut Teberau mereka naik ke Kades Barnea. Itu sudah di tempat di mana tanah perjanjian itu yang Tuhan janjikan itu buat mereka. Tapi mereka tidak mau duduki tanah itu. Nah, ketika mereka tidak mau duduki tanah itu, mereka kemudian berputar balik lagi ke selatan. Jadi udah sampai di sini, putar balik lagi ke selatan. Kalau nanti saudara ke Israel, itu menuju ke satu kota yang namanya kota Eilat. Kota yang dibangun oleh Salomo dan perempuan cantik dari Afrika, ya. Lalu dari situ mereka harus berputar karena ini tanahnya orang Edom, saudaranya mereka, saudaranya Yakub. Dan Edom tidak izinkan tuh mereka harus melewati tanah itu. Sehingga mereka harus, sudah ada di atas, kalau mereka lurus, udah tinggal dekat lagi sampai di tempat di mana mereka menyeberang dan ada sungai Yordan di situ. Tapi akhirnya mereka harus putar lewat pinggir, baru kemudian putar lewat pinggir, kemudian lewat pinggir lagi. Ini area Edom ini semua. Mereka kelilingi Edom. Nah, di kisah ini Bapak Ibu Saudara, orang Israel melakukan sebuah kesalahan serius di situ. Ada banyak pelanggaran yang mereka buat. Tapi saudara bisa tahu salah satu pelanggaran yang cukup menarik dan dicatat oleh Musa di sini, yaitu yang pertama. Saya mau langsung expose tentang problem pertama yang hadir, yaitu tidak bisa menahan hati. Tidak bisa menahan hati ini bicara tentang, kalau orang udah bilang empet, ya apa itu kira-kira? Halo? Udah empet? Udah, aduh ini udah keterlaluan keadaan ini. Ini udah gak bisa lagi mereka tolerir. Seolah-olah mereka udah, kenapa sih Tuhan harus bawa kami lewat jalur ini? Kenapa kami harus mengalami kesulitan ini? Itu yang terjadi dengan orang Israel. Tidak tahan hati artinya sampai keluar. So tidak tahan sampai akhirnya keluar. Yang mereka keluar dari mereka marah kepada Tuhan. Nah, itu persoalan yang muncul yang diceritakan dalam kisah ini. Coba mari pagi ini sebelum kita buru-buru maju untuk lihat detail masalah ini, saya mau ajak kita langsung lihat ke aplikasi atau pengalaman hidup pribadi kita. Berapa banyak kita yang pernah ada di satu keadaan di mana kita udah gak tahan lagi, lalu kemudian yang keluar dari mulut kita begini, Tuhan kenapa kau buat saya seperti ini? Kenapa saya harus mengalami ini dalam hidup ini? Ada yang pernah seperti itu? Tolong angkat tangan. Oh, berarti banyak, puji Tuhan ya. Semua melaluinya dengan menanyakan Tuhan, sehingga tidak sampai pada tidak menahan hati. Atau mungkin bahasa, Bapak Ibu Saudara punya bahasa tren yang muncul di Alkitab, langsung bersungut-sungut. 2 minggu lalu karena khotbah di Ambon, langsung pakai dialek Ambon. Orang Ambon bilang, Yesus yang tahan lagi, dia langsung logat Ambon. Yesus yang tahan lagi, sudah tidak tahan lagi, lalu kemudian yang keluar mulai merocos begitu ya. Mengeluh sama Tuhan. Kalau kita sedang ada di titik itu, Bapak Ibu Saudara, saya terlalu percaya ada fokus yang Tuhan ingin buat dalam hidup kita. Makanya saya buat judul kutuk berubah jadi berkat. Yang siap mengalami sebuah pengalaman yang buruk berubah jadi berkat, sama-sama angkat tangan kita. Amin. Nah, mari kita lihat masalah yang kedua, yaitu dibilang gini. Mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan apa? Musa. Melawan Allah, saya sudah langsung terjemahkan tadi di hal tidak tahan hati. Tapi kemudian ditulis dengan tegas di ayat 5 bahwa mereka melawan Allah dan apa? Melawan Musa. Pertanyaannya, kenapa melawan Musa itu dicatat di situ, Bapak Ibu Saudara, sebagai sebuah masalah? Saudara, Alkitab memberikan beberapa data yang melatar belakangi, bahkan kemudian menjelaskan hal yang kemudian, yaitu contoh kasus di pasal 12, 2 pasal sebelumnya, yaitu ketika Musa dan Miriam, mereka menentang Musa, melawan Musa, karena sebuah pilihan yang salah yang Musa buat.
Bahasa mereka begini, emang cuma Tuhan bicara melalui lu gitu ya. Tuhan juga bisa bicara melalui saya. Konsekuensi apa yang diterima? Alkitab bilang Miriam menjadi kusta. Itu konsekuensi yang diceritakan dalam Alkitab. Terus kemudian dalam kisah ini, di dalam kisah Bilangan 14, yaitu Tuhan yang perintahkan. Kita nggak bisa sangkal itu. Tuhan yang suruh ular-ular kobra. Nah, ular tedung itu kayak ular kobra, Bapak Ibu Saudara. Muncul lalu kemudian patok orang-orang Israel. Sehingga banyak di antara mereka yang mati kecuali ketika titik balik lalu kemudian ada solusi. Itu yang membuat mereka tetap bertahan. Tapi sebagian besar mati karena dipagut ular. Satu kisah yang kemudian berlanjut, yaitu cerita Korah, Datan dan Abiram. Itu Tuhan buka bumi terbelah, lalu kemudian Korah dan semua orang-orang yang bersepakat dengan dia menentang Musa itu ditenggelamkan di dalam bumi itu. Jadi ada kisah di dalam Alkitab yang menjelaskan buat saudara dan saya dalam teks ini bahwa ketika mereka menentang Allah dan menentang Musa, maka ada konsekuensi ya. Ada saya tulis di sini tentang masalah dampak yang hadir dalam kehidupan mereka. Bagaimana menerjemahkan ayat ini buat kita? Jangan kita menentang otoritas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang percaya, yang mengerti katakan amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara lihat tentang otoritas. Siapa yang Tuhan percayakan sebagai otoritas dalam rumah tangga? Mari terjemahkan itu dalam hidup saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Tuhan mempercayakan otoritasnya kepada atau dalam rumah tangga adalah seorang suami. Mari, mengapa Alkitab bilang istri tunduk pada suami, anak harus hormati orang tua, karena itu otoritas yang Tuhan percayakan. Ketika saudara melawan itu, perhatikan anak-anak muda, ketika saudara melawan itu, saudara sedang melakukan hal yang mirip seperti yang dilakukan oleh orang Israel kepada Musa. Jadi anak-anak ini dalam rumah tangga, di sekolah, siapa yang diberikan otoritas oleh Tuhan? Saudara melawan guru sama saja dengan orang Israel yang sedang melawan Musa, yang Tuhan pilih sebagai otoritas buat mereka. Jadi ada yang melawan guru. Kalau ada yang melawan guru, suka melawan guru di sekolah, bilang buat dirimu, Tuhan saya mau bertobat Tuhan. Halo? Amin? Nah, di negara, ini yang sedang muncul ini, saudara. Menentang pemerintah. Itu Alkitab berkata sangat detail tentang itu. Karena itu konsep Alkitab. Ketika kita menentang pemerintah, kita sedang melawan otoritas yang Tuhan kasih buat hidup kita. Itu sama dengan cerita orang Israel menentang Allah dan menentang Musa. Terus kemudian di dalam pekerjaan, saudara menentang bos di kantor. Sama juga seperti kisah itu. Di dalam otoritas rohani, kita menentang gembala atau otoritas rohani di atas hidup kita. Kita sedang melakukan sebuah pelanggaran yang seperti itu. Karena itu bilang buat kiri kanan, saudara, mari belajar untuk menghormati semua otoritas yang Tuhan percayakan dalam area hidup kita. Bilang buat sebelah, ayo. Balik di teks berikut, yaitu mereka menolak, bahkan menghina, tidak mau ikuti jalan Tuhan. Dari mana saya terjemahkan itu? Saudara lihat bahasa ini. Bahasanya begini. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Itu bahasa mereka. Jadi mereka seolah menyalahkan kami. Lebih enak di Mesir. Lebih enak saya ada di posisi sebelumnya. Kenapa kau bawa saya melalui perjalanan ini? Itu sebuah sikap yang melawan sebuah program ilahi dalam hidup kita. Saya pakai kata itu mungkin lebih bagus untuk menerangkan secara general. Melawan program ilahi dalam hidup kita. Masalahnya kita nggak tahu program ilahi buat kita pribadi.
Yang mendesain itu Tuhan. Jadi waktu saudara sedang mengalami sebuah keadaan, lalu saudara menolak itu. Atau bahkan dalam pengertian yang sederhana begini, kita menentang sebuah aturan-aturan yang Tuhan beri buat hidup kita. Contoh, mengapa sih satu istri itu sedang melawan sebuah jalan yang Tuhan mau kita lalui dalam hidup kita? Oh, di sini nggak ada, makanya saya cuma ngomong aja itu Bapak Ibu Saudara kan. Di sini nggak ada, saya nggak pernah lihat begitu. Ada yang menyesal, saya kenapa nggak hidup di zaman PL aja begitu ya. Nah, kenapa saya hidup di zaman PB? Kalau zaman PL, wah berarti saya diizinkan untuk bisa punya istri lebih dari satu. Lalu kemudian, mengapa perpuluhan? Saya menentang. Lalu, mengapa harus mengampuni musuh? Ku balas saja lebih bagus, kan begitu. Lalu apa lagi? Mengapa harus beribadah? Di rumah aja kan lebih bagus, begitu ya. Atau, saya nggak usah ibadah deh, nggak usah buka apa? Nggak usah buka Zoom, nggak usah buka YouTube, nggak usah buka Alkitab untuk membangun ibadah pribadi, nggak usah datang ke gereja. Pokoknya hidup saya udah lepas, saya mau bebas. Kita sedang menentang jalan yang Tuhan mau kita ikuti. Dan karena itu hari ini berapa banyak yang sepakat, Tuhan saya nggak mau melawan jalan Tuhan. Nah, saya langsung mundur untuk jelaskan problem berikut, yaitu menghina pemberian Tuhan. Apa yang mereka hina, Bapak Ibu Saudara? Ini kalimatnya ini. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Udah bosan makan mana tiap hari kan gitu ya. Mana terus. Akhirnya lama-lama bahasanya, mana yang lain. Dia karena setelah bosan. Jadi setelah bosan jadi, aduh. Akhirnya mereka muak dengan ini pemberian Tuhan buat mereka. Sesuatu yang paling istimewa karena turun dari langit. Nah, saya mau bilang buat kita yang sederhana begini. Apa yang Tuhan kasih buat kita, mari kita syukuri. Amin. Saudara terima apapun, mari syukuri. Syukuri apa yang ada, gak usah, udahlah. Apa yang ada sekarang nikmati. Jangan sampai muak dengan itu. Itu jadi masalah ini. Gara-gara menentang keadaan-keadaan ini, menghina. Jadi ada berapa itu Bapak Ibu Saudara? Pertama tidak menahan hati. Kemudian kedua melawan Allah dan otoritas. Lalu saya terjemahkan situ ada 4 bentuk. Melawan apa? Melawan orang pilihan, otoritas, melawan Allah, melawan orang pilihan, terus menolak menghina jalan Tuhan, lalu yang keempat menghina pemberian Tuhan. Ini hal-hal yang menjadi penyebab Tuhan juga jadi marah, lalu dia perintahkan ular tedung. Nah, akibatnya ular tedung dipakai menjadi alat penghukuman. Saudara kalau baca di Alkitab Perjanjian Lama, lihat dalam teks bahasa Ibrani, ada 3 istilah, tapi istilah yang ketiga itu membedakan dengan yang pertama dan kedua. Jadi yang ketiga ini bicara tentang ular tembaga. Tapi yang di atas Bapak Ibu Saudara, itu ular yang dipakai untuk menghukum mereka. Nah, yang ini Bapak Ibu Saudara, ini dipakai kata Han, ya, Kasim. Kata Han Kasim. Ini dijelaskan ular berbisa. Bahkan dalam terjemahan literalnya itu dibilang artinya ular naga. Kata Han Kasim itu artinya juga buaya. Dipakai untuk menerjemahkan buaya. Jadi intinya sedang membicarakan tentang predator yang berbahaya. Coba saudara bayang kalau itu buaya kan. Kalau buaya kata itu dipakai. Tapi yang dipakai dalam teks Bilangan pasal 21 ayat 6 itu menjelaskan tentang ular berbisa, bahkan dipakai untuk menerangkan ular naga. Nah, di ayat 8 dipakai kata itu Bapak Ibu Saudara. Syarak. Kata syarak itu ular berapi, ular bersayap. Oh, berarti ini menerangkan apa ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu Saudara? Bahkan kata syarak ini dipakai untuk menerangkan tentang ular perunggu, serafim. Nah, bahkan serafim dalam mitologi yang bersayap 6 itu dipakai kata yang sama.
Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, ini kalau bisa orang mau terjemahkan bebas, ini bisa menjadi sebuah malaikat yang disuruh, ya, alat yang disuruh Tuhan untuk menghukum orang Israel. Bisa tangkap di sini? Jadi ketika ini dipakai untuk menerjemahkan ini, serafim atau makhluk mitologi, ini kan merujuk kepada malaikat, Bapak Ibu Saudara. Jadi penulis sedang menggunakan istilah ini untuk menerangkan bahwa ini alat yang Tuhan sedang pakai untuk menghukum manusia. Sekarang tentu kalau kita buat salah Tuhan gak kirim ular kan gitu ya. Halo, kalau saudara dan saya buat salah, kira-kira yang kita alami dari Tuhan apa? Ada orang yang terjemahkan nih, masalah hadir karena saya buat kesalahan. Silakan menerjemahkan seperti itu. Kalau hari ini saudara sedang menerjemahkan bahwa konsekuensi yang Tuhan kasih buat kita karena sebuah pelanggaran itu apa? Nah, sama seperti ini. Sama seperti ini, yaitu ular tedung yang dipakai untuk memagut mereka. Tapi bagian yang di bawah ini Bapak Ibu Saudara, ini kemudian menjadi solusi. Nehosek. Ya, nehosek itu ular perunggu atau ular tembaga, atau boleh juga dibilang sebagai replika yang mirip seperti ular tedung, tapi bukan ular tedung. Nah, itu yang kemudian dipakai Tuhan untuk menjadi solusi. Sekarang kita mau bahas tentang titik balik. Saudara, titik balik yang membuat masalah itu menjadi berubah, yaitu ayat 7. Dibilang begini, orang Israel datang dan bilang begini, kami telah berdosa terhadap Tuhan dan terhadap engkau. Kalau hari ini kita sedang mengalami sebuah masalah dan kita tahu itu karena ada sebab yang kita buat. Mari datang kepada Tuhan. Amin. Mari bertobat. Mari minta ampun kepada Tuhan Yesus. Yang mau lakukan itu sama-sama katakan amin. Kalau saudara sedang mengalami sebuah keadaan dan saudara tahu, identifikasi ini ada sebab yang saya buat. Ada dosa yang saya buat. Mari bertobat. Mari memahami bahwa ada otoritas dalam kehidupan kita. Yang mau mengatur kita. Yang mengharapkan untuk kita mengikuti apa yang dia mau. Nah, lalu kemudian ada penggambaran berikutnya. Yaitu, mengapa titik balik ini terjadi? Karena Musa menunjukkan sikap menghormati Tuhan dengan patuh mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah yang menjadi titik balik masalah ini. Yang pahami katakan amin. Kalau Musa tidak ambil itu tembaga, lalu buat bentuk ular tembaga itu, maka tidak akan pernah terjadi solusi itu. Jadi titik balik dua pihak sama-sama. Yang dikasih otoritas melakukan bagiannya, yang melakukan kesalahan juga melakukan bagiannya. Sehingga yang terjadi ada solusi yang muncul. Saya berdoa biar kita semua dari awal tadi berkata, saya mau lihat kutuk apapun dalam hidup saya. Masalah apapun dalam hidup saya. Mungkin karena saya salah atau apapun itu. Ada jalan keluar. Dan seperti kisah ini, titik baliknya dimulai dengan ada sebuah pertobatan, patuh kepada otoritas. Biar itu kita kerjakan dalam hidup kita. Yang sama-sama mau lakukan itu bilang, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya akan tutup pesan hari ini dengan solusinya. Apa solusinya Bapak Ibu Saudara? Mari lihat sama-sama. Yaitu Alkitab bilang gini, meninggikan ular tembaga. Dijelaskan di sana saya baca, ini sebuah simbol daripada jawaban Tuhan buat orang Israel. Musa disuruh buat ular tembaga, lalu kemudian meletakkan di atas sebuah tiang, lalu bahasanya siapapun yang lihat jadi apa? Tetap hidup. Ular tidak dihilangkan. Ular tedung tetap ada. Tuhan gak jawab begini, buang, Tuhan hilangkan masalah ini dalam hidup saya. Enggak. Ular tetap ada. Ular tetap ada di sekitar mereka dan pagut mereka. Tapi yang jadi solusi,
yaitu ketika mereka dipagut, asal lihat itu apa? Patung ular itu, mereka tetap hidup. Saudara lihat salah satu gambaran menarik di sini. Kita berdoa Tuhan, kita kan selalu punya kecenderungan begitu. Ada masalah Tuhan, tengking masalah, bahkan kalau bisa masalah ditengking. Dalam nama Yesus, semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah. Dalam nama Yesus hilang, tidak hilang, tetap ada. Kalau ada yang pernah ngalami bebek gombel, dalam nama Yesus hilang, bebek gombelnya hilang. Tidak, tetap ada itu. Dia nggak hilang, sama dengan ular. Ular nggak hilang, ular tetap ada. Yang jadi solusi yaitu kita lihat apa yang Tuhan perintahkan. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh-contoh dalam Alkitab. Hal-hal yang menjadi solusi Tuhan itu kadang-kadang nggak masuk akal ya. Kenapa sih hanya disuruh lihat ular itu kau sembuh? Kan kalau lebih bagus pergi ke rumah sakit, sembuh. Pasti logika kita main. Sama waktu Naaman, kusta, suruh mandi di sungai Yordan. Masa mandi sembuh. Tapi itu petunjuk dari Tuhan. Nah kalau Tuhan kasih petunjuk begitu, saudara mau lakukan nggak? Sekalipun rasanya nggak masuk akal ini. Lalu coba lihat orang buta yang datang ke Tuhan Yesus. Tuhan nggak, bagaimana kasih masuk air di matanya kayak atau apa? Diludahin tanah, lalu taruh tanah di sini. Itu kan lucu itu, aneh kan? Taruh tanah di sini. Lalu kemudian suruh kau pergi cuci matamu. Pas cuci tanah yang melengket di kelopak matanya, dia langsung bisa lihat. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita anggap, kenapa ya solusi Tuhan buat kita harus seperti itu? Tapi coba baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang apa? Disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu apa? Kebodohan. Untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Yang percaya bahwa solusinya buat orang Yahudi maupun non-Yahudi, kita yang dipanggil oleh Tuhan, yaitu Kristus adalah kekuatan Allah yang sanggup menjawab semua masalah hidup kita, memberikan solusi untuk masalah hidup kita. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, mari sama-sama kita akan tutup dengan pesan yang sama. Apa yang terjadi di Bilangan pasal 21. Kemudian satu hari ketika Yesus hadir, dia kutip ayat ini. Kita sedang ada di suasana Paskah. Saudara tahu ayat ini? Sebetulnya ini satu kalimat yang, karena itu satu kalimat utuh, ayat 14-15, saya potong. Saudara paling hafal ayat yang ke-16 kan? Saudara tahu ayat ini kita paling hafal. Tapi ayat ini dibicarakan berkaitan dengan teks Bilangan 21. Di ayat 14 dibilang begini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, yaitu maksudnya ular tembaga itu. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lalu ayat 15 bilang begini. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh apa? Hidup yang kekal. Baru ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa apa? Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan gini. Ada dua hal yang dimaksudkan menjadi solusi buat orang Israel. Tinggikan seperti Musa meninggikan ular tembaga. Demikian juga buat kita pembaca perjanjian baru dibilang gini. Kita harusnya meninggikan Tuhan Yesus. Kalau kita ingin beroleh apa? Hidup yang kekal. Yang satu tinggikan ular tembaga, yang satu tinggikan Tuhan Yesus. Maksudnya apa ini? Tinggikan ular tembaga, tinggikan Yesus.
bukan tinggikan ular tedung ya. Kalau ular tedung kan yang patuk sehingga orang mati. Ini tinggikan ular tembaga. Ular tembaga itu yang menjadi solusi buat masalah yang sedang dihadapi. Tangkap perbedaannya ya, tangkap ya. Jadi bukan ular tedungnya yang ditinggikan, tapi ular tembaga yang ketika orang lihat, dia tetap dipagut, tapi tetap hidup, tidak mati. Nah, sama seperti itu, tinggikan Tuhan. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, istilah yang dipakai dalam teks ini punya hubungan yang sama. Yang satu dipakai kata ini ya, tiang, yaitu ular yang tembaga itu disuruh ditaruh di atas tiang supaya bisa ditinggikan, itu bisa dilihat orang banyak. Itu dipakai kata nes. Tapi nubuatan tentang Yesus pun itu juga dipakai kata nes. Artinya ada sebuah penggambaran yang sama memang sejak dari dalam perjanjian lama. Itu udah dibicarakan. Halo, saudara bisa tangkap? Dan kemudian penulis Yohanes hanya mengutip hal yang sama yang memang konteksnya dikenal oleh orang-orang Yahudi. Jadi di teks bilangan dipakai kata ini nes, ini juga dipakai kata nes. Nah, kata nes itu tiang sinyal. Itu supaya bisa terpancar semua mau dimanapun, di ujung-ujung. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, dia sedang menggambarkan tentang bagaimana seseorang harus meninggikan Tuhan itu seperti itu. Artinya punya sebuah kekuatan untuk bisa melemparkan signal seperti BTS itu sampai kemana-mana. Nah, ini kalau dalam teks ayat yang kita bisa kutip, taruh pelita di atas, jangan ditaruh di bawah, tapi harus taruh di atas supaya nyalanya menyebar kemana-mana. Nah, itu sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat saudara saya. Kalau Musa pernah lakukan itu, sehingga menjadi sebab orang-orang Israel selamat, Tuhan mau saudara saya lakukan itu, supaya banyak orang juga diselamatkan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Mari saudara lakukan itu. Kita buat sesuatu dengan gambaran begini. Saya seperti menat BTS itu ya, betul ya? BTS itu jadi ada signal yang lempar jauh. Karena kita yang meninggikan Tuhan. Bukan kalau kita bilang, barang siapa meninggikan Tuhan, ia akan menarik banyak jiwa datang kepadamu. Ini PR besar. Mari kita terlibat dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Yang paham katakan amin. Tapi juga itu sama seperti spanduk Bapak Ibu Saudara. Nah, spanduk sekarang lebih modern, spanduk pakai LED besar-besar. Jadi dari jauh orang udah lihat, wow, itu sepeda motor matic mantap itu. Jadi orang bisa lihat Kristus seolah-olah seperti itu melalui kehidupan kita. Saudara bisa tangkap analogi dari pengertian makna literal daripada nes ini. Amin ya. Nah, saya langsung saja ajak kita bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita punya tanggung jawab. Tinggikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga itu menjadi solusi untuk semua masalah. Kalau saya terjemahkan aplikasinya hari ini. Apapun beban yang sedang saudara hadapi. Asal kita tinggikan Tuhan. Kita pasti akan melihat kesaksian kehidupan kita jadi berkat bagi banyak orang. Yang mau lakukan itu bilang amin. Mari kita tutup mata kita, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh rabataka rabasikata rabala. Kida bataka rabala bala 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 bala. Ini hidup kami anak-anakmu ya Aba. Kami sedang ada di dalam hari-hari di mana kami akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Hari ini kami sedang mendengar pesan-Mu dari latar belakang konteks orang-orang Israel yang mengalami penderitaan, kesulitan. Mereka mengalami sebuah penghukuman, dikutuk karena dosa dan pelanggaran. Tetapi karena Musa meninggikan ular tembaga itu, mereka tetap hidup. Dan Tuhan berkata kepada kami ketika kami meninggikan Yesus, kami juga diselamatkan. Engkau sedang berbicara buat kami. Engkau menginginkan semua orang diselamatkan. Karena itu kami harus sama seperti sebuah tiang pemancar itu. Kami harus sama seperti
spanduk yang dikibarkan, supaya semua orang yang melihatnya tetap hidup, beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kalau ada kesalahan yang kita buat, baik itu disengaja atau tidak, mari ini waktunya kita bereskan dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sebuah pergumulan dan engkau tahu ada sebab yang engkau buat, mari minta ampun dari hadapan Tuhan. Kasih Kristus tersedia, pengampunannya tersedia buat saudara dan saya. Dia ingin ada titik balik yang kita alami dalam kehidupan kita, sehingga membawa kita melihat solusi dari Tuhan Yesus. Bereskan dengan Tuhan. Kalau ada yang kita harus hari ini berkata, Tuhan saya bertobat, saya melawan Tuhan dan melawan otoritas. Mungkin engkau anak muda, kau sedang melakukan sebuah tindakan real, melawan otoritas di dalam rumah tanggamu. Kau melawan papa, kau melawan orang tua yang Tuhan percayakan. Mari minta ampun dari hadapan Tuhan. Atau mungkin engkau melawan guru di sekolah, mari minta ampun dari hadapan Tuhan. Mari istri-istri, kalau engkau juga melawan otoritas atau suami yang Tuhan percayakan, mari minta ampun dari hadapan Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mari katakan dari pertama, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Selamanya, selamanya. Mari angkat tangan kita berdoa. Tuhan, biar hari ini semua kutuk-kutuk persoalan-persoalan apapun yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu, kami berdoa itu berubah menjadi berkat seperti yang dialami oleh orang Israel, seperti yang dipesankan oleh Yohanes buat kami dalam nama Yesus. Biar kami meninggikan Yesus, sehingga kami melihat keselamatan yang kekal. Kami melihat hal-hal yang luar biasa itu jadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, ampuni semua salah pelanggaran kami ya Aba. Kami percaya darah Kristus tercurah untuk menanggung setiap kesalahan kami. Engkau rela mati dipaku di atas kayu salib. Dan kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami, biar Tuhan
Kami terus merenungkan kebaikan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata, ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dia berkata pada waktu itu, bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari minum, katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar siang ini ya Abah, pulihkan semua kami seperti pujian yang kami naikkan. Yesus ditinggikan. Biar semua berkat Allah turun atas kami, turun atas setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus yang sedang beribadah secara onsite maupun beribadah secara online. Biar berkat itu turun dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tidak bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Mari katakan sama-sama. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. 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 Tuhan, terima kasih. Kami terima segala berkat-Mu ya Abah. Dan kami percaya itu yang akan membuat kami berhasil. Itu yang akan membuat kami, apapun jalan yang kami lakukan karena Tuhan, kami selalu lihat jalan keluar. Kami selalu lihat jawaban. Kami selalu lihat mujizat. Mujizat terjadi. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, sembuh. Sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Biar mujizat terjadi ya Abah. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Tuhan, yang sedang bergumul dengan masalah apapun, kami percaya berita hari ini, karena Tuhan Yesus, apa yang hilang dipulihkan, dikembalikan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan yang lemah, berikan penghiburan, buat kami terus bersuka cita, menanti-nantikan Tuhan dalam semua hal. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah,
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat hadirmu di tengah-tengah kami dalam peribadatan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk terus meninggikan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Berkat pertolongan, pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan itu nyata atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami boleh ada di hadirat-Mu menikmati kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang mengambil bagian pada hari ini dalam pelayanan Tuhan. Engkau urapi terus hamba-hamba-Mu Tuhan, worship leader, pemain musik Tuhan, terlebih yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami semua yang hadir di tempat ini diberkati dengan kuasa-Mu. Demikian dengan jemaat-Mu yang beribadah lewat Zoom Tuhan, Engkau juga memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat Bapak-Bapak rohani kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Insinyur Nikel Nyotor Harjo bersama dengan 4 wakilnya ya Tuhan. Bapak Pendeta Budi Sastra Karayon kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Ishak Moses Gembala kami di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau pakai mereka Tuhan dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan hikmat yang daripada-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada Tuhan, melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Engkau berikan keamanan, Engkau berikan kedamaian, kesejahteraan bagi Indonesia Tuhan. Kami minta pagar perlindungan-Mu ajaib bagi bangsa kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang ada Tuhan, di tengah-tengah situasi politik ekonomi Tuhan, Engkau tolong bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga menolong, memberkati pemimpin kami Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan.
Engkau berikan hikmat-Mu Tuhan, Engkau berikan kuasa-Mu Tuhan atas pemimpin kami ini Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil Tuhan, sungguh-sungguh hikmat bersumber daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pemerintah kami adalah perlindungan-Mu Tuhan, pemerintah kami adalah pertolongan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari angkat tangan, arahkan hati buat Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pendidikan, pekerjaan. Engkau berhasil, engkau naik, engkau jadi kepala, engkau jadi orang yang berpengaruh. Dan biar Tuhan pakai kita semua untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.